Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Senin ya, tanggal 30 September 2024. Saya akan kembali share analisa di ISA USD ya, atau di gold ya. Oke, kita mulai dari time frame di daily. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Kemarin di hari Jumat itu close candle, kalau di FX Open itu di harga close-nya di 2658 ya, low-nya 2643.08, kemudian high-nya di 2674. Nah, akan tapi ini belum bisa, yang hari Jumat belum bisa keluar dari candle di hari Kamis ya. Di hari Kamis ini ada candle rejection juga tapi bullish ya dia. Nah, tapi di hari ini dia sudah berhasil keluar, cuman sweep, belum close ya di hari ini. Apakah hari ini berhasil benar-benar close body candle berada di luar inside bar ini, atau justru dia akan naik kembali? Nah, kita coba cek di time frame berikutnya ya. Di hari ini tidak ada news ya, newsnya mulainya besok ya untuk yang high impact. Di daily-nya seperti itu. Apakah ini tanda-tanda untuk koreksi? Artinya koreksi itu hanya retracement ya, jangan berpikir ini sudah bearish ya. Tapi sebenarnya memang agak kita harus hati-hati ya. Karena coba kita cek di H4 dulu deh. Nah, nanti akan saya sampaikan di H4 seperti apa. Nah, di H4 itu coba di hari Sabtu kemarin kan saya sudah update ya untuk weekly-nya. Kemudian hari ini Senin kita open, kita coba analisa apakah ada apa ya, opportunity atau setup yang bagus untuk area kita sell ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like bila Anda menyukai video ini, kemudian komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video dari kami. Oke, yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Kemudian untuk yang teman-teman ingin masuk mentorship yang private juga ada linknya di deskripsi. Kemudian nanti di November juga akan kita ada kelas terakhir ya untuk tahun ini. Silahkan WA, nomornya sudah ada di brosurnya nanti. Nah, untuk hari ini kita coba kembali lagi di H4 ya. Di H4 kalau kita cek strukturnya itu terakhir, coba kita cek lagi dari sini, dari bawah ya, akan terlihat sini. Oke, dia naik kemudian sweep. Nah, ini dia mengambil inducement atau pullback ya. Jangan bingung ya, ada beberapa video terakhir ini ya sudahlah. Yang ya dari dulu kita juga swingnya juga apa, inducementnya juga inducement di area situ. Jadi kalau di dalam area dalam sini ya, di dalam internalnya kita nggak pakai. Ya memang kita harus valid pullback seperti ini gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Oke, kemudian hal ini menjadi high valid, kemudian menjadi break of structure ya. Di sini menjadi break of structure. Kemudian ini menjadi inducementnya ya. Inducement standar bakunya ya untuk memvalidkan high. Ketika high validnya ini di break ya sudah, itu sudah menjadi break of structure. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah kalau kita kalau di yang teman-teman mungkin bingung ya, ini kan pullback ya, pullback gitu. Tapi pullback itu internal. Jadi bukan inducement di sini. Jadi kita hitung inducement itu ketika dia sudah ngambil liquidity eksternal gitu loh. Jadi kalau di dalam internalnya sini ada pullback ya ngapain kita kita market, kecuali kita mau entry di area sini. Jadi kita mau trading di internalnya gitu loh. Ya mungkin di time frame yang lebih kecil ya, tapi kalau di saya, kalau menurut saya
pullback ini ya pullback, tapi kan kita tidak gunakan untuk validasi high. Validasi high itu ketika apa? Sudah ada break high validnya sebelumnya gitu. Kalau misalkan di sini ya kita akan gunakan area ini sebagai liquidity saja gitu. Atau nanti ketika harga balik ke situ itu menjadi liquidity internal. Yang kita hitung pullbacknya itu ketika dia sudah ambil liquidity eksternal. Liquidity eksternal itu apa ya? High valid, low valid itu liquidity eksternal. Tapi kalau liquidity internal itu untuk kan kita nggak pernah tahu liquidity mana yang diambil oleh smart money. Ya salah satu pullback di dalam ini ya menjadi liquidity saja gitu. Kecuali nanti dibedah di time frame yang lebih kecil ya. Kita coba bakukan ini biar nggak bingung teman-teman. Kalau berubah pandangan nanti jadi bingung ya. Selama ini profit, selama ini bagus ya pergunakan saja. Jadi gak usah pusing, gak usah bingung gitu ya. Kemudian ini juga ada pullback. Ini pullback nggak diambil. Ini dihampat ya. Ini pullback lagi. Ini pullback. Kemudian wait. Ini pullback ke sini diambil. Nah sudah. Ini artinya apa? Di H4 itu sudah ambil inducement gitu loh. H4 sudah ambil inducement di sini. Di sini menjadi inducement atau memvalidkan high. Inducement. Jadi untuk H4 di sini menjadi high valid. Bang, kan ada berita perang di Lebanon ya. Iya, itu secara fundamental memang geopolitiknya seperti itu dan naik. Ya kan, tapi buktinya di hari Senin biasanya ada lompatan atau apa ya, semacam gap ya, open gap up atau open gap down, biasanya di hari Senin itu tidak terjadi. Jadi kalau kita menggunakan market structure-nya mappingan di advance di smart money concept ya, kita sebenarnya ya cukup cukup ya sudah kita ikuti saja secara teknikalnya ya. Kalau fundamental kan beda cerita lagi ya. Kalau mengikuti fundamental ya memang kita harus tetap cari open posisi buy gitu. Ya kita juga cari posisi buy, cuman cari posisi buy-nya itu di mana. Nah, salah satunya itu ya menggunakan technical ini untuk mencari area diskonnya atau area premiumnya. Jadi kita kalau sebagai pedagang ya kita cari harga yang murahnya kalau mau beli, jangan harga mahal kita beli gitu. Mau dijual berapa ya rugi. Nah ini yang pullback itu menjadi liquidity saja menurut saya. Jadi tetap yang kita hitung pullbacknya itu ya seperti ini ya. Kalau di dalam ini ngapain kita pusingin gitu. Ya itu menjadi inducement internal gitu loh, minornya. Cuman ya kita sudah punya baku yang kita sudah backtest dan ini cukup profit ya. Win rate-nya mungkin tidak 100%, tapi risk to reward-nya kan bagus ya. Kita cari apa? Cari win rate atau cari RR? Tergantung. Nah, tergantung style teman-teman, maksud saya gitu. Nah di H4 nya seperti itu ya. Kita coba di time frame sebentar, kita ulang lagi ini di FX Open ya. Bentar, saya tadi ada nah ini aja juga ada salah saya. Nah ini harusnya begini, ini sudah ambil ini ada miss lagi. Nah ini udah ambil, sorry ya. Begitu loh, kita sudah tahu aturannya saja kadang mata kita miss loh ya. Jangan salah gitu ya, bukan metodenya yang salah, kitanya yang menggunakan alat ini sudah benar belum. Nah ini kalau yang benar, yang tadi salah, sorry ya, kita koreksi ya. Jadi di H4 ini sudah ada boss ya, di sini sudah ada break of structure ya, di sini sudah ada boss. Kemudian kita cari lagi pullbacknya mana, pullbacknya. Nah ini berarti pullback di sini, ini pullback. Oke, lanjut. Ini naik kemudian ngambil. Tanya yang kemarin bingung, bang ini pullback ya? Iya ini pullback tapi internal, karena saya nggak pakai gitu. Jadi gini loh, kita cari pullback itu misalkan coba deh di satu, nanti saya jelaskan ya, biar tidak bingung gitu loh. Kalau teman-teman mau lebih spesifik ya di video langganan saya sudah post ya tentang inducement dan pullback. Kemudian kaitannya dengan Elliott Wave ya. Jadi ini sangat penting, sangat erat kaitannya dengan Elliott Wave ya. Itu juga mau melihat bahwasanya ini impulsif atau koreksi itu loh. Jadi silahkan cek di playlist yang berada di video langganan. Yang ingin join, yang itu sarana buat belajar teman-teman aja. Jadi yang belum bisa join
di kelas yang mungkin karena terkendala biaya ya silahkan. Kalau mau cari yang gratis ya monggo, di tempat lain juga banyak kok. Saya juga sering share materi gratis, tapi ya sebagai bentuk penghargaan kita usaha, ada effort gitu loh ya. Jadi teman-teman mungkin bisa membantu di situ. Nah, yang mungkin bingung ya, ini kan pullback, iya pullback, tapi kan kita harus cari tahu itu pullbacknya itu yang harus ngambil sini dulu. Jadi low misalkan di H1 itu low validnya itu harus ada, entah itu sweep entah itu break, harus ada yang mengalahkan low dulu baru kita cari pullbacknya. Ya kalau di internal sini ya itu liquidity saja gitu loh bro, jangan bingung. Ya, itu jadi di H4 sudah ada trading range ya. Trading range-nya itu berarti di sini ini low valid ya. Di sini menjadi strong low ya, strong low-nya di situ. Buat kaum pembuli yang bilang halah bullshit tuh, yang kemarin tuh kayaknya namanya win-win itu Tuan Z yang saya tegur ya, teman-teman tuh gini loh ya, mohon pengertiannya ya. Kalau mau diskusi silahkan, kita share ilmu di channel gratis Telegram kami itu ya. Kalau ada strategi yang nggak ada masalah, selain SMC pun nggak apa-apa gitu, saling share aja. Jadi tunjukkan kalau memang ada setup, kalau memang kita mau bahas, jadi itu untuk mencerdaskan bersama, jadi bukan untuk ngefomo atau pamer ilmu atau apa ya, bukan tempatnya di situ ya. Kalau memang merasa lebih jago atau lebih apa ya, minimal bikin grup channel sendiri atau bikin channel YouTube sendiri kan bagus untuk edukasi ya kan, seperti itu. Jadi ya kita saling respect aja lah, saling menghargai ya. Kalau misalkan nggak mau pakai aturan ya mungkin admin akan memberikan teguran gitu ya, nggak bisa daripada mengganggu teman-teman yang belajar yang lain ya, kita ingatkan gitu. Ada yang haters pak, tetap pasti ada yang haters ya, oke nggak apa-apa. Jadi ada trading range ya di H4 itu, tradingnya antara ini sampai sini. Coba kita tarik apakah sudah ada mencolok level-level tertentu ya. Jadi secara ini H4 dia sudah sempat mitigasi fair value gap ya di sini di area golden ratio dia di 62 atau 618. Artinya kalau ini naik itu sebenarnya juga sudah memenuhi syarat gitu loh. Tepat, kita harus lihat dulu di time frame yang lebih kecil apakah ini koreksi ataukah ini impulsif gitu. Oke, coba kita cek dulu. Ini di H4 menjadi week high-nya ya. Ini menjadi week high, atau kalau di break dia menjadi boss ya, atau all time high baru ini. Oke, nanti menjadi all time high baru. Jadi ini menjadi week high. Ya, itu di situ kalau di break menjadi break of structure ke atas ya, seandainya. Karena di bawah juga masih ada ini, teman-teman. Masih ada demand, ini area demand, kemudian ini area supply ya. Nanti kita cek areanya sudah ada. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa dari top down analysis atau time frame menuju ke time frame yang lebih kecil. Kita coba hapus dulu. Coba kita turun di H1 ya, di H1. Oke, di H1 itu terakhir ini menjadi inducement ya. Ini inducement H1. Kemudian di sini menjadi break of structure ya, break of structure. Ini menjadi, nah terlihat kan, itu breaknya, itu break body. Nah itu change of character, itu real chalk itu. Tapi tipis ya, masalahnya ini real chalknya itu tipis gitu loh. Jadi nggak body yang apa ya, impulsif gitu, impulsif tapi yang ngebreaknya ini kurang besar gitu. Menurut saya ini juga rawan untuk dibalas. H1 tuh change of character dibalas change of character, itu bisa terjadi. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ketika kemarin bikin break of structure itu nggak ada inducement loh di atas. Ya di sini kan ada pullback. Iya, kalau menurut saya pullback di sini nggak ada fungsinya untuk memvalidkan high, nggak ada kaitannya. Jadi kalau teman-teman yang masih kekeh ini kan inducement ya karepmu gitu. Kalau di sini saya nggak anggap. Ketika saya anggap pullback itu ketika dia sudah break gitu loh. Jadi kita validasi high. Ya di sini ngapain kita pusingin gitu ya, pullback di sini ya biarin. Kita buat area entry-nya gitu loh. Kalau misalkan kita mau entry itu ya ini sebagai liquidity gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi. Bang, dia satu itu inducement-nya yang mana? Pasti banyak yang nanya gitu, pasti ya. Dari sini ke sini ini bukan pullback. Kenapa bukan pullback? Karena dia belum berhasil mengalahkan high yang di sini candlenya. Berarti ke sini. Ini dari sini ke sini ini pullback bukan internal, iya, tapi ini internal, tapi saya nggak anggap. Karena apa?
ya ini loh, belum mengalahkan ini gitu loh. Ini internal ya. Kalau misalkan di time frame lebih kecil ya silahkan, itu bisa aja buat trading range. Tapi dia satu itu bukan di sini inducementnya. Kalau kita inducementnya di sini, dari dulu saya di sini gitu loh. Begini, ini inducement H1 sudah ambil low valid loh. Sudah ada inducement di sini. Nah, ini inducement. Siapa yang mau bantah? Bang, ini inducement minor. Inducement mayornya di sini. Ya karepmu lah, saya nggak gitu. Saya di sini ketika jadi gini loh. Ini pullback. Astagfirullah. Jadi ketika kita cari low valid itu ketika sudah break gitu. Ketika ini sudah break low valid, baru kita, ini kan change of character gitu loh. Ini kan real chok gitu. Ini kan change of character di H1. Ya kita cari pullbacknya ya setelah ada ini gitu. Di sini banyak ya itu pullback. Kalau di sini ya pullback, tapi ini bukan untuk validasi gitu. Ini adalah area liquidity sebesar ini ya. Ini tuh area supply gitu loh. Dan sudah dimitigasi. Kalau kita coba misalkan di sini ada ABC correction gitu ya. Kan impulsif ya, impulsif kan. 1 2 3 4 5. Kemudian ini apakah ABC correction apa impulsif gitu? Di sini enggak, berarti di sini ini enggak ada pullback dia satu. Jadi bentar. Pakai ABC correction. Nah, ini begini. Ke sini. Bisa ke sini kalau di H1. Yang jelas ini sudah low valid ya di H1. Sudah low valid, bisa harga itu akan ngebreak di sini menjadi bos. Bisa berangkat dari H4 tadi sudah ngambil FVG, dia akan lanjut naik gitu. Jadi jangan eyel-eyelan gitu. Harga itu kita nggak ada yang pernah tahu. Market itu kita nggak pernah tahu. Itu cok dibalas cok bisa, di low time frame bisa, di high time frame bisa. Jadi ya yang penting apa? Technical itu kita sudah mencari mitigasi resiko. Jadi stop lossnya berapa, kehilangan kita berapa, risk rewardnya itu berapa. Ya kalau misalkan gagal ya udah gagal aja. Jangan salahkan apa ya, salahkan metodenya atau salahkan yang ngasih. Ini kan analisa, ngatain ini Mbah Dukun, ini bullshit, ini pembodohan, ya silahkan mau pakai monggo, nggak pakai ya nggak apa-apa, saya sih bebas gitu. Nah ini kalau misalkan ya, misalkan dia satu ini break ya, break trend line itu ya, itu kenceng loh. Misalnya kita tarik pull ya, kita tarik pullnya dari bawah sini, ini kan kayak semacam bullpenan kan. Nah itu bisa minimal sampai sini. Ini kan area ekstrimnya, ini kan area ekstrim, masih ada kemungkinan naik sampai sini. Ini juga area ekstrim tuh. Coba di M15 apakah ada? Nah ada, di sini ada area, ada order block gitu ya, masih bisa. Di sini pun nanti juga bisa begini Mbah Dukun. Oh ya, tadi sempat kelewat ya, di H1 kemarin kita dapat 240 pips ya. Saya akan coba share bagaimana saya menemukan setupnya. Jadi saya menggunakan Fibonacci atau Fibo Musang ya. Di sini saya melihat ada initial break ya, di sini menjadi initial breaknya. Kemudian ini di break oleh candle besar ini. Ini menjadi initial breaknya yang hijau. Kemudian merah ini itu menjadi candle breaknya ya, atau CP1 nya ya, CP1 atau dominant break nih. Yang jelas ini Fibo Musang ya. Saya tarik dari Fibo atau break di sini sampai wick atas, itu udah sampai di level tuh TP wajib tuh di 2645.30 ya. 2645.30 saya dapat di 2645 ya. Jadi sekitar kemarin tuh entry di sini di mana ya, 269 kalau nggak salah ya, kurang lebih di sini 240 250 lah gitu. Nah setelah ini akan saya share before dan afternya. Oke, ini setup before-nya ya. Saya bikin siang, kemudian dia entry close di malam hari. Saya dapat di 300 family 240 pips ya. Oke, good, thank you.
Oke, sudah ya. Jadi itu hari Jumat kemarin saya sempat belum share ya. Ini saya share. Jadi untuk Vibo Musang sukses karena dia sudah mencapai TP wajibnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, pokoknya seperti itu ya. Kita coba cek di time frame yang lebih kecil. Saya tadi ada entry buy di area sini, dapat dah. Mantap sekali. Tapi ini counter trend ya, karena H1-nya itu downtrend. H1-nya downtrend itu berarti sudah low valid, kita tarik high valid ke low valid. Area mana yang akan dia jadikan retracement? Ini kita hapus dulu ya. Nah, di area sini ini area ekstrimnya di harga berapa? 2685 sampai 2681 itu untuk area ekstrim sell-nya ya. Kemudian di sini area di sini saya melihat ini sebuah liquidity atau equal high, bisa disapu dulu baru lanjut turun untuk bikin break of structure di H1, lalu menjemput buy limitnya di H4. Itu areanya area sini kalau di H4 itu. Nah, kita hari Jumat kan nanti ada NFP ya. Coba kita cek apakah posisinya berada di mana, berada di level premium atau berada di level diskon gitu ya. Itu akan menentukan langkah kita mau ngapain gitu. Ini buy sampai sini, tapi tadi sudah taking profit. Sudah dapat RR 1/1 kan. Ini counter trend, nggak usah banyak-banyak RR-nya, yang penting profit aja. Ini kalau misalkan kita beranggapan bahwasanya sudah low valid dan dia sudah mitigasi, ini masih di 50% gitu. Maksudnya begini, bisa saja ini menjadi begini. Nah, bisa kayak gitu. Ini lebih make sense sih. Artinya kalau misalkan kita stop loss di sini ya, toh stop lossnya kecil kan gitu. RR-nya banyak. Ya tradingnya begitu, bro. Trading nggak mau stop loss ya nggak usah trading, bener sumpah. Daripada stres teman-teman tuh. Trading tuh ya jangan anggap sebuah arena judi. Ya sadarlah kalau memang mau bertahan lama di industri ini ya kita harus hati-hati gitu loh. Maksudnya hati-hati itu apa ya, ketika sudah punya trading plan gitu ya, kita tentuin berapa lotnya, kita harus tahu berapa stop lossnya, berapa risiko kehilangan kita, anggaplah kena SL lah. Nah itu seperti apa gitu. Apakah habis ya? Kalau habis berarti manajemennya buruk banget gitu. Tapi kalau misalkan masih ada kemungkinan untuk recovery ya, namanya seperti itu, namanya hukum dagang tuh kadang rugi, kadang badi, kadang untung gitu. Jadi jangan terlalu kalau pening berarti apa, money manajemennya atau psikologi tradingnya masih perlu diperbaiki gitu ya. Nah, untuk hari Senin mungkin seperti itu ya analisa saya. Akan share ini di hari Senin, tanggal 30 September 2024. Mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini menjadi kenyataan ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang ikuti video analisa di channel saya mendapatkan profit yang banyak ya. Saya doakan, amin. Itu ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.